Hujan rintik membasahi halaman istana negara malam itu. Di balik dinding kokoh ruang rapat utama, suasana tegang menyelimuti ruangan yang diterangi lampu kristal berkilauan. Presiden Prabowo Subianto duduk tegap di kursinya, matanya tajam menatap layar proyeksi yang menampilkan daftar nama dan wajah-wajah yang telah mengkhianati negeri ini. Sebanyak 28 koruptor, dari 7 kasus besar, terbukti merampok uang rakyat dengan berbagai modus. Mereka bukan hanya pejabat biasa, mereka adalah penguasa bayangan yang selama ini kebal hukum. Prabowo menghela napas berat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, katanya tegas. Mereka harus ditangkap, dan saya tidak ingin ada yang lolos. Di hadapannya, seorang jenderal Kopassus berpakaian serba hitam berdiri tegap. Maijen Rendra Adibrata, Komandan Operasi Khusus, menerima perintah dengan hormat. Siap, Pak Presiden, suaranya berat dan berwibawa. Di sampingnya, beberapa perwira tinggi dan pejabat intelijen diam, menunggu arahan selanjutnya. Prabowo menunjuk layar yang menampilkan peta lokasi persembunyian para koruptor. Mereka berada di berbagai tempat. Jakarta, Surabaya, Batam, Puncak, bahkan ada yang sudah bersiap kabur ke luar negeri. Saya tidak mau mendengar alasan apapun. Dalam waktu 10 hari, semua harus ditangkap, ujarnya, suaranya penuh determinasi. Suasana semakin mencekam ketika Kepala BIN, Letjen Purn Arif Darmawan, membuka dokumen rahasia yang baru saja dikirim oleh tim intelijen. Bapak Presiden, operasi ini akan sangat berbahaya. Mereka memiliki orang-orang bersenjata, ada yang dikawal pasukan bayaran, ada yang dilindungi oknum aparat, dan beberapa di antaranya bahkan sudah menyiapkan pelarian menggunakan jalur udara dan laut. Prabowo mengetuk jarinya di meja. Saya tahu, itu sebabnya saya memilih Kopassus. Tidak ada unit lain yang lebih bisa diandalkan. Maijen Rendra mengangguk. Kami akan mengerahkan tim bayangan. Operasi ini akan dilakukan dalam senyap, presisi, dan tanpa celah. Kami tidak akan menunggu proses birokrasi yang lambat. Begitu target ditemukan, mereka langsung kita eksekusi dalam bentuk penangkapan cepat. Ia lalu menoleh ke Kolonel Damar, perwira muda yang akan menjadi ujung tombak operasi ini. Damar adalah seorang veteran perang kota, pernah bertugas dalam operasi rahasia di Timur Tengah dan berhasil membekuk teroris dalam situasi paling berbahaya. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya penuh dengan tekad. Prabowo berdiri dari kursinya, menatap mereka satu persatu. Dengar baik-baik, ini bukan hanya tentang hukum, ini tentang keadilan bagi rakyat. Mereka yang kita buru bukan hanya koruptor biasa, mereka adalah pengkhianat yang telah membuat rakyat menderita. Saya tidak peduli mereka punya hubungan politik atau backingan kuat. Jika ada yang berani menghalangi, kalian tahu harus berbuat apa. Ruangan terasa semakin dingin. Tak ada yang berani berbicara, tapi semua mengerti betul makna kata-kata Presiden. Di luar, langit Jakarta semakin gelap, seakan menandakan badai yang akan datang. Di balik gerbang istana, kendaraan-kendaraan militer mulai bersiap. Tim Kopassus yang dipilih sudah menunggu perintah untuk bergerak. Tidak ada liputan media, tidak ada pemberitahuan resmi, hanya perintah senyap yang akan mengguncang negeri. Malam itu, Kolonel Damar kembali ke markas Kopassus di Cijantung. Di ruang briefing, 12 prajurit terbaiknya sudah berkumpul. Mereka bukan hanya tentara biasa, tetapi ahli dalam segala medan, mulai dari infiltrasi hingga pertempuran jarak dekat. Damar menatap mereka satu persatu. Kita punya 10 hari untuk menangkap 28 orang ini. Gagal bukan pilihan. Semua anggota tim mengangguk, memahami misi ini bukan hanya tentang menangkap orang, tapi juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Sementara itu, di tempat lain, para koruptor yang menjadi target masih menikmati kekayaan haram mereka. Mereka merasa aman, percaya bahwa uang dan kekuasaan dapat melindungi mereka. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Dalam hitungan jam, bayangan merah Kopassus akan mulai memburu mereka, tanpa ampun. Malam itu, di markas Kopassus Cijantung, ruang briefing terasa lebih dingin dari biasanya. Kolonel Damar berdiri di depan layar yang menampilkan wajah-wajah target mereka. Di hadapannya, 12 prajurit terbaik duduk tegap, menunggu perintah. Mereka bukan sembarang pasukan. Beberapa adalah mantan penembak jitu di konflik perbatasan, ada yang ahli dalam pertempuran jarak dekat, dan sisanya adalah spesialis infiltrasi. Tidak ada satupun yang berbicara, tetapi dari tatapan mereka,
Terlihat kesadaran akan misi ini, berburu pengkhianat bangsa yang bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Dengar baik-baik, suara Damar bergema, memecah keheningan. Kita bukan hanya menangkap orang. Kita memburu musuh negara. Mereka memiliki jaringan luas, akses ke senjata, bahkan pengawal pribadi. Kita harus bekerja dalam senyap, tanpa celah, tanpa kesalahan. Jika kita gagal, mereka akan kabur dan negeri ini akan terus dijajah oleh para pencuri berdasi. Semua prajurit diam, tapi tatapan mereka semakin tajam. Mereka tahu misi ini akan menjadi salah satu operasi paling berbahaya yang pernah mereka jalani. Damar menekan tombol di laptopnya, menampilkan peta dengan 7 titik lokasi yang menjadi target pertama mereka. Kita mulai dari yang paling lemah. 5 koruptor di Surabaya, pengusaha impor bodong yang selama ini menyuap pejabat bea cukai agar bisa memasukkan barang tanpa pajak. Mereka berpikir bisa terus hidup nyaman di villa mewah mereka. Kita akan buat mereka salah besar. Layar kemudian berganti ke target berikutnya. Di Jakarta, 3 pejabat kementerian yang terlibat dalam proyek fiktif sedang berada di Hotel Bintang 5. Mereka yakin bahwa uang bisa membeli segalanya. Kita akan buktikan bahwa mereka salah. Seorang prajurit dengan kodename Falcon ***, spesialis peretasan, angkat bicara. Saya bisa menonaktifkan semua CCTV dan sistem keamanan di hotel. Kita bisa masuk tanpa mereka sadari. Damar mengangguk. Bagus. Kita hanya punya satu kesempatan untuk setiap target. Sekali kita bergerak, mereka yang lain akan tahu. Tidak boleh ada kebocoran. Sementara itu, di sudut ruangan, seorang perwira muda bernama Letnan Arka, spesialis infiltrasi, menyeringai. Kalau mereka punya pengawal pribadi, saya pastikan mereka tidak akan sadar kapan kita masuk. Arka adalah legenda di Kopassus, pernah menyusup ke markas musuh di perbatasan hanya dengan pisau dan keluar tanpa suara dengan misi sukses. Damar menatapnya dalam-dalam. Pastikan kali ini mereka juga tidak punya kesempatan untuk melawan. Tepat pukul 1.30, tim dibagi menjadi 2 unit. Unit pertama, dipimpin Damar sendiri, akan bergerak ke Surabaya untuk menangkap 5 pelaku penyelundupan barang impor. Unit kedua, dipimpin Kapten Raka, akan menyusup ke hotel mewah di Jakarta dan mengamankan 3 pejabat korup yang sedang berpesta di sana. Tidak ada penyergapan terbuka, semua harus berjalan dengan cepat dan bersih. Mereka tidak bisa membiarkan media mengetahui pergerakan ini sebelum waktunya. Saat kendaraan operasional mulai melaju keluar dari markas, Damar melihat ke langit malam. Misi baru saja dimulai, tetapi ia tahu, semakin dekat mereka dengan target, semakin besar bahaya yang mengintai. Para koruptor ini bukan orang bodoh, mereka memiliki kekuatan, jaringan, dan tidak segan-segan menghabisi siapapun yang mengancam mereka. Tapi kali ini, yang datang bukan aparat biasa. Kali ini, bayangan merah Kopassus yang bergerak. Di tempat lain, jauh dari markas Cijantung, seorang pria berpakaian mahal duduk di ruang VIP sebuah klub malam di Jakarta. Ia adalah salah satu target, pejabat kementerian yang sudah menilap dana proyek senilai miliaran rupiah. Dengan segelas wine di tangan, ia tertawa bersama kolega-koleganya, merasa dunia ada dalam genggamannya. Ia tidak tahu, dalam beberapa jam ke depan, pintu ruangan itu akan terbuka tanpa suara. Dan yang masuk bukanlah pelayan hotel, melainkan para pemburu yang datang menagih hutang keadilan. Dini hari di Surabaya, angin laut berembus lembab, membawa aroma asin dari pelabuhan. Di sebuah villa mewah yang terletak di kawasan elit, 5 pengusaha korup tengah menikmati malam terakhir mereka dalam kebebasan, tanpa mereka sadari. Di halaman belakang, kolam renang berkilauan diterangi lampu-lampu taman. Musik jazz mengalun lembut dari dalam rumah, menciptakan suasana santai bagi para tamu yang menikmati wine mahal. Mereka percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kebebasan dari hukum. Namun, malam itu, bayangan kematian telah datang menghampiri mereka. Di luar villa, 6 sosok berpakaian hitam bergerak tanpa suara. Kolonel Damar memimpin timnya dengan presisi mematikan. Falcon, spesialis peretasan, telah lebih dulu menonaktifkan semua CCTV dan alarm keamanan villa dalam hitungan detik. Letnan Arka dan 2 prajurit lainnya sudah mengambil posisi di sekitar gedung, siap masuk dari berbagai titik. Damar menatap jam tangannya, pukul 2.30. Waktunya bergerak. Dengan satu isyarat tangan, tim mulai menyusup masuk. Pintu belakang dibuka perlahan tanpa suara. Di dalam,
seorang pengawal pribadi duduk di sofa, memainkan ponselnya. Sebelum ia sempat menyadari kehadiran mereka, Arka melumpuhkannya dalam sekejap dengan teknik chokehold. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan, Damar dan 2 prajurit lainnya merayap masuk menuju ruang utama. 5 pengusaha itu masih tertawa, membicarakan keuntungan besar dari bisnis haram mereka. Mereka tidak sadar bahwa dalam hitungan detik, dunia mereka akan runtuh. Dalam sekejap, lampu villa tiba-tiba mati. Kepanikan melanda. Apa ini? Salah satu pengusaha berdiri dengan gugup. Dalam kegelapan, Damar memberi isyarat. Hitungan mundur dimulai. Asteris 3, 2, 1. Asteris dalam satu gerakan cepat, tim Kopassus menerobos masuk. Senjata peredam diarahkan ke target. Duduk, sekarang. Suara Damar dingin dan tajam, cukup untuk membuat kelima pria itu membekuk ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria gendut berkemeja sutra, berusaha meraih ponselnya, tetapi Letnan Arka lebih cepat. Dengan satu tendangan, ponsel itu terlempar dan pecah di lantai. "Siapa kalian? Apa kalian tahu siapa saya?" teriak pria berkemeja sutra itu, suaranya gemetar antara marah dan ketakutan. Damar melangkah mendekat, mencengkeram kerah pria itu dan menariknya ke depan. "Kami tahu persis siapa kalian. Dan kami tahu betapa banyak uang rakyat yang kalian curi." Mata pria itu melebar, ketakutan semakin jelas di wajahnya. Salah satu pengusaha lain, yang lebih muda dan tampak lebih licik, mencoba bernegosiasi. "Berapa yang kalian mau? Saya bisa bayar. Berapapun." Ia tersenyum miring, masih berpikir bahwa uang bisa menyelamatkannya. Damar mendekat, menatapnya tajam. "Kau pikir kami sama seperti kalian?" Tanpa peringatan, ia menghantam meja kaca dengan pukulan keras, membuat pria itu tersentak. "Tidak ada negosiasi. Kalian semua ikut dengan kami. Hidup atau mati, terserah kalian." Satu persatu, para pengusaha korup itu diborgol dan ditutup kepalanya dengan kain hitam. Tak ada perlawanan, hanya ketakutan yang menyelimuti ruangan itu. Di luar, kendaraan taktis Kopassus sudah menunggu. Malam masih sunyi saat mereka bergerak pergi, meninggalkan villa mewah yang kini terasa seperti kuburan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, operasi pertama berhasil. 5 pengkhianat bangsa telah ditangkap, tapi ini baru permulaan. Esok hari, target berikutnya menunggu. Jakarta masih terjaga saat tim Kopassus bergerak menuju jantung kota. Di sebuah hotel bintang 5 yang berdiri megah di pusat bisnis ibu kota, 3 pejabat kementerian yang terlibat dalam proyek fiktif tengah berpesta di sebuah suite eksklusif. Mereka mabuk dalam euforia uang haram, percaya bahwa hukum tidak akan pernah menyentuh mereka. Dengan whisky mahal di tangan dan wanita-wanita bayaran di sisi mereka, ketiga pria itu larut dalam kepuasan, buta terhadap bahaya yang mengintai mereka. Di luar hotel, Kapten Raka memimpin timnya dengan dingin. "Falcon, status CCTV?" tanya Raka melalui earpiece. Dari dalam sebuah van yang diparkir di seberang jalan, Falcon tersenyum tipis sambil mengetik cepat di laptopnya. "Mati total. Sistem keamanan lumpuh selama 15 menit. Itu lebih dari cukup." Raka mengangguk dan memberi isyarat. Dengan langkah tenang, 4 prajurit Kopassus memasuki hotel, menyamar sebagai tamu dan staf. Di lobi, seorang wanita dengan gaun merah berdiri dekat meja resepsionis. Dialah Letnan Sinta, agen infiltrasi yang sudah lebih dulu berada di dalam hotel. Dengan anggun, ia berbisik kepada resepsionis, "Ada sedikit gangguan di lantai VIP. Periksa sistem keamanan." "Iya." Sang resepsionis mengangguk dan bergegas menuju ruang kontrol, tanpa menyadari bahwa ia baru saja dialihkan. Saat itulah, Raka dan timnya masuk ke lift menuju lantai 28, tempat para koruptor bersenang-senang. Pintu suite nomor 2809 terbuka sedikit. Seorang bodyguard bersenjata berdiri di dalam, mengawasi pintu. Dengan kecepatan mematikan, Arka bergerak. Sebelum si bodyguard sempat menarik pistolnya, satu pukulan keras menghantam tengkuknya, membuatnya jatuh tanpa suara. "Bersih," bisik Arka. Tim bergerak masuk. Di dalam ruangan, musik berdentum keras, menyamarkan suara langkah mereka. Ketiga pejabat itu tertawa sambil bersulang, tidak menyadari kehadiran bayangan yang bergerak di belakang mereka. "Tuan-tuan," suara Raka terdengar dingin. "Pesta kalian berakhir." Dalam hitungan detik, pistol peredam diacungkan ke arah mereka. Salah satu pria, pejabat bertubuh tambun dengan jas mahal, membelalakkan mata. Siapa kalian?
Apa yang kalian mau? Saya pejabat negara. Ia mencoba berdiri, tetapi satu tembakan ke udara membuatnya terjatuh ke kursinya. Wanita-wanita bayaran menjerit, ketakutan, bergegas ke sudut ruangan. Raka melangkah mendekat, menatap ketiga pria itu dengan tajam. Kalian pikir negara ini bisa kalian beli? Kalian pikir uang rakyat adalah milik kalian? Salah satu pejabat, yang tampak lebih muda, mencoba berlagak tenang. Apapun yang kalian mau, saya bisa urus. Jangan bertindak gegabah, katanya, suaranya bergetar. Raka hanya tersenyum miring. Gegabah, justru kami sangat terencana. Dalam sekejap, ketiganya diborgol dan kepalanya ditutup dengan kain hitam. Saat mereka digiring keluar, tidak ada satupun tamu hotel yang menyadari bahwa di malam itu, 3 musuh negara baru saja dihabisi, bukan dengan peluru, tapi dengan keadilan yang tak bisa mereka hindari. Di dalam van, Falcon menerima kabar dari Damar yang sudah menyelesaikan misinya di Surabaya. 5 target pertama sudah diamankan, kata suara Damar melalui radio. Raka menyalakan mesin mobilnya, menatap jalanan Jakarta yang masih terang di tengah malam. Kami juga, 7 dari 28 sudah jatuh. Target berikutnya, di ujung telepon, Damar tersenyum tipis. Batam, 4 koruptor sedang bersiap kabur lewat pelabuhan gelap. Kita tidak akan membiarkan mereka lolos. Langit di atas Batam masih gelap ketika tim Kopassus tiba di pelabuhan tersembunyi di ujung pulau. Ombak bergulung pelan, menghantam dermaga kayu yang usang. Di kejauhan, sebuah kapal cepat sudah bersiap untuk berangkat, mesinnya menderu rendah. 4 pria berdiri di atas dek, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah pejabat bea cukai dan pengusaha kaya yang terlibat dalam skandal penyelundupan, telah menggelapkan miliaran rupiah. Mereka tahu perburuan sedang berlangsung, dan mereka tidak berniat menunggu hingga tertangkap. Kolonel Damar mengamati mereka dari balik teropong malam. Mereka akan bergerak dalam waktu kurang dari 5 menit, bisiknya melalui earpiece. Di sampingnya, Letnan Arka menyiapkan senapan peredamnya. Kalau mereka berhasil naik kapal itu, kita kehilangan mereka, katanya lirih. Damar mengangguk, mereka tidak bisa membiarkan para koruptor ini melarikan diri ke luar negeri. Di seberang dermaga, Falcon telah mengakses sistem listrik pelabuhan. Saya bisa matikan semua lampu dermaga dalam 3, 2, 1, katanya. Seketika, seluruh area menjadi gelap gulita. Para koruptor di kapal panik, berteriak pada anak buah mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata dengan jas mahal, berteriak ketakutan, cepat. Nyalakan lampu kapal, kita harus segera pergi. Namun sebelum perintahnya terlaksana, sebuah ledakan kecil terdengar, ban kapal mereka bocor. Letnan Arka dan timnya telah bergerak. Damar memberi aba-aba. Dalam hitungan detik, pasukan bayangan Kopassus menyergap dari berbagai arah. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Angkat tangan, jangan bergerak. Suara Damar menggema di dermaga. Salah satu pengusaha mencoba lari ke geladak kapal, tetapi sebuah tembakan peredam menghantam kayu tepat di samping kakinya. Ia terhuyung dan jatuh, wajahnya berubah pucat. Seorang pejabat bea cukai yang lebih tua, gemetar ketakutan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kami bisa bicara. Kami bisa negosiasi. Suaranya bergetar. Damar mendekatinya dengan tatapan tajam. Negosiasi, setelah kalian mengkhianati negara ini. Katanya dingin. Jangan buang waktuku. Dengan gerakan cepat, Arka dan timnya memborgol keempat pria itu. Tidak ada perlawanan. Mereka tahu pertempuran sudah usai. Di kejauhan, suara sirene kapal patroli terdengar mendekat. Tim Kopassus segera membawa para koruptor itu ke kendaraan taktis yang menunggu. Damar menatap ke arah laut yang gelap, lalu menghela napas. 10 dari 28, katanya lirih di radio. Dari Jakarta, suara Kapten Raka terdengar. Masih banyak yang harus kita buru. Target berikutnya di puncak. 4 koruptor sedang bersembunyi di villa pribadi mereka. Damar mengangguk pelan sebelum naik ke dalam mobil. Kami bergerak sekarang. Mesin kendaraan meraung, meninggalkan dermaga yang kembali sunyi. Di belakang mereka, kapal cepat yang seharusnya membawa para pengkhianat itu ke luar negeri kini tertinggal, tak berguna. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Batam kembali aman. Tapi perburuan masih jauh dari selesai. Dingin menusuk di puncak saat tim Kopassus mendekati sebuah villa mewah yang tersembunyi di antara pepohonan pinus. Kabut tebal menggantung di udara, menambah kesan suram di sekitar bangunan berarsitektur modern itu.
Villa ini bukan sekadar tempat peristirahatan, ini adalah benteng bagi 4 pejabat tinggi yang terlibat dalam skandal penggelapan dana infrastruktur. Mereka bersembunyi di sini setelah mendengar penangkapan rekan-rekan mereka di Surabaya, Jakarta, dan Batam. Namun, malam ini, tempat persembunyian mereka akan berubah menjadi jebakan. Kolonel Damar berjongkok di balik semak, menatap ke arah jendela villa dengan teropong malamnya. Mereka santai, masih merasa aman, bisiknya melalui radio. Dari layar tablet di tangannya, Falcon telah meretas sistem keamanan villa. CCTV, sensor gerak, alarm, semua nonaktif. Kita punya waktu 10 menit sebelum sistem kembali hidup, lapor Falcon. Damar mengangguk. Kita tidak butuh selama itu. Di dalam villa, 4 pria tengah berkumpul di ruang tamu yang hangat. Salah satu dari mereka, seorang mantan direktur proyek jalan tol, meneguk whisky-nya dengan gugup. Kita harus kabur sekarang, katanya panik. Mereka sudah menangkap yang lain. Kita berikutnya. Namun, seorang pria lain, lebih tua dan berwibawa, hanya tersenyum dingin. Santai, kita punya orang dalam di kepolisian. Tidak ada yang berani sentuh kita, katanya penuh percaya diri. Mereka tidak sadar bahwa dalam hitungan detik, kepercayaan diri itu akan runtuh. Dengan isyarat tangan, tim Kopassus bergerak. Letnan Arka dan 2 prajurit lainnya menyelinap melalui pintu belakang, sementara Damar dan sisanya memasuki garasi. Senyap dan cepat, mereka menyusup masuk. Di dapur, seorang pengawal pribadi bersenjata mendengar suara langkah aneh. Ia berbalik, tetapi sebelum sempat mengangkat senjatanya, Arka sudah lebih dulu membungkamnya dengan gerakan cepat. Pria itu jatuh tanpa suara. Damar melangkah ke ruang tamu. Tuan-tuan, suaranya tenang namun mengancam. Keempat pria itu menoleh, wajah mereka seketika memucat. Apa-apaan ini? Pria berkacamata berteriak, mencoba berdiri. Tetapi sebelum bisa bergerak lebih jauh, suara tembakan peredam menghantam meja di depannya. Duduk, kata Damar tegas. Tidak ada pilihan lain. Mereka patuh, ketakutan menggantikan kesombongan mereka. Salah satu pejabat yang lebih muda mulai menangis ketakutan. Kami bisa bayar kalian, berapapun yang kalian mau. Suaranya memohon. Damar menatapnya dengan tatapan dingin. Kalian pikir semua bisa dibeli? Katanya sinis. Kalian sudah merampok negara ini selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membayar. Dalam hitungan detik, mereka diborgol dan kepalanya ditutup kain hitam. Di luar, kendaraan taktis sudah menunggu. Saat mereka digiring masuk, salah satu pria berteriak, "Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan. Kalian akan menyesal." Damar menoleh dengan senyum tipis. Kami tahu persis dengan siapa kami berurusan. Justru itu sebabnya kami ada di sini. Saat kendaraan meninggalkan villa, kabut kembali menelan bangunan itu dalam kesunyian. Di radio, suara Kapten Raka terdengar. 14 dari 28. Target berikutnya di Medan. 5 pejabat bermain proyek fiktif. Kita terus berburu. Damar menghela napas, menatap jalanan gelap di depannya. Misi ini belum selesai, dan mereka akan terus berburu sampai yang terakhir tertangkap. Malam turun di Medan, membawa hawa lembab yang menyesakkan. Di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, 5 pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek fiktif duduk mengelilingi meja panjang. Mereka tidak sedang bekerja, mereka tengah berunding tentang cara melarikan diri. Sejak penangkapan di Surabaya, Jakarta, Batam, dan Puncak, mereka tahu giliran mereka akan segera tiba. Tetapi mereka masih percaya bahwa dengan koneksi kuat dan uang yang mereka miliki, mereka bisa selamat. Di seberang jalan, tim Kopassus telah bersiap. Kolonel Damar mengamati gedung itu dari lantai atas sebuah gedung kosong. Melalui teropong malamnya, ia bisa melihat jelas target mereka. Mereka masih di dalam, bisiknya melalui radio. Falcon yang berada di dalam van taktis di gang sempit membalas, sistem keamanan mereka cukup ketat. Ada 2 lapis kunci elektronik dan sensor gerak. Tapi beri saya 5 menit, dan itu semua akan hilang. Sementara Falcon bekerja, Letnan Arka dan 3 prajurit Kopassus menyelinap ke gedung melalui pintu darurat di belakang. Di dalam, seorang satpam berjaga, tak menyadari bahaya yang mengintai. Dalam satu gerakan cepat, Arka menekuk lengannya dan menutup mulutnya dengan kain basah yang mengandung gas bius. Pria itu terhuyung, lalu jatuh tanpa suara. Koridor bersih, lapor Arka. Di lantai atas, 5 pejabat itu masih sibuk berdiskusi.
hingga tiba-tiba listrik padam. Ruangan mereka berubah gelap gulita. "Apa ini?" salah satu pria berteriak panik. Mereka mencoba menyalakan ponsel sebagai senter, tetapi sinyal mereka juga menghilang. Saat itulah, ketakutan merayap masuk. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, suara keras menggema, pintu ruangan mereka didobrak. Damar masuk lebih dulu, diikuti pasukannya. "Duduk, jangan bergerak," suaranya terdengar dingin dan mematikan. Kelima pria itu membeku di tempat. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jas mahal, mencoba menenangkan diri. "Dengar, kita bisa bicarakan ini. Kami punya kuasa, kami bisa negosiasi." Damar melangkah mendekat, matanya tajam menembus kebohongan mereka. "Kalian punya kuasa," katanya sinis. "Kuasa kalian berakhir di sini." Salah satu pria yang lebih muda, dalam kepanikan, tiba-tiba meraih pistol yang tersembunyi di dalam jasnya. Tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuknya, suara tembakan peredam terdengar. Peluru menembus bahunya, membuatnya menjerit kesakitan. "Aku bilang, jangan bergerak," suara Letnan Arka terdengar tajam. Kelima pria itu kini tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tahu mereka telah kalah. Dengan cepat, mereka diborgol dan ditutup kepalanya dengan kain hitam. 15 menit, rekor baru, kata Falcon melalui radio, suaranya terdengar puas. Damar hanya menghela napas. 19 dari 28. Kita terus berburu. Saat kendaraan Kopassus melaju meninggalkan gedung, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Tapi semuanya sudah terlambat. 5 pengkhianat bangsa itu telah ditangkap. Namun, masih ada 9 lagi yang harus mereka buru. Dan waktu terus berjalan. Pesawat militer mendarat mulus di Bandara Hasanuddin, Makassar. Langit masih gelap ketika tim Kopassus turun dengan langkah cepat. Kolonel Damar menatap ke sekeliling, lalu memberi isyarat kepada Letnan Arka dan Falcon. "Target kita ada di sebuah rumah mewah di pinggir laut. 3 pejabat dan seorang pengusaha besar, mereka sudah tahu kita datang," katanya. Di sebuah villa mewah di pinggir pantai, 4 pria itu duduk dalam ruangan yang penuh asap cerutu. Salah satu dari mereka, seorang mantan pejabat Kementerian Kelautan, menggertakkan giginya. "Kita harus segera keluar dari Indonesia. Saya punya jet pribadi di Bali," katanya tegang. Tetapi pengusaha di sampingnya hanya tersenyum sinis. "Santai, mereka tidak akan berani menyerang kita di sini. Saya sudah bayar banyak orang untuk melindungi kita." Di luar villa, tim Kopassus sudah bergerak. Falcon telah meretas kamera keamanan dan mematikan alarm. "Listrik mati dalam 3, 2, 1, suaranya terdengar di radio. Seketika, seluruh villa tenggelam dalam kegelapan. Dari kejauhan, suara ombak dan angin malam menjadi satu-satunya yang terdengar. Para pengawal bersenjata di luar mulai panik. Salah satu dari mereka mengangkat radio, laporan. "Apa yang terjadi?" Tetapi sebelum jawaban datang, bayangan-bayangan hitam muncul dari balik kegelapan. Dalam sekejap, 2 pengawal tumbang tanpa suara, terkena serangan senyap dari pasukan Kopassus. Di dalam villa, ketegangan meningkat. "Ada yang tidak beres," salah satu pejabat berkata sambil berdiri. Tetapi sebelum mereka sempat bertindak, pintu meledak, dan tim Kopassus masuk dengan gerakan cepat. "Jangan bergerak," teriak Damar. Para koruptor membeku di tempat, wajah mereka penuh ketakutan. Salah satu dari mereka mencoba lari ke dapur, mencari jalan keluar. Tetapi Arka lebih cepat. Ia melompat dan menjatuhkan pria itu ke lantai dengan satu gerakan keras. "Kau tidak akan kemana-mana," katanya dingin. Dengan cepat, keempat pria itu diborgol dan kepalanya ditutup kain hitam. 23 dari 28, kata Falcon di radio. Damar menarik napas dalam. Masih ada 5 lagi. Target berikutnya, Bali. Kita habisi mereka semua. Saat kendaraan Kopassus melaju meninggalkan villa, langit mulai berubah warna, menandakan fajar telah tiba. Perburuan belum selesai. Tapi kemenangan semakin dekat. Pesawat militer yang membawa tim Kopassus mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, saat malam mulai turun. Damar menatap Falcon, yang sibuk dengan tablet di tangannya. 5 target terakhir ada di sebuah resor mewah di Uluwatu. "Mereka sudah tahu kita memburu mereka," kata Falcon. Damar mengangguk. "Maka mereka pasti sudah bersiap." Di sebuah villa pribadi yang menghadap Samudra Hindia, 5 pria itu duduk dalam kebimbangan. Salah satunya, seorang mantan menteri yang kini hidup dalam kemewahan hasil korupsi, meneguk anggur mahalnya dengan gelisah.
Kita harus segera ke luar negeri, katanya. Tetapi pria lainnya, seorang taipan properti yang memiliki banyak koneksi, tersenyum penuh percaya diri. Jangan khawatir, kita masih punya satu kartu truf. Damar dan timnya bergerak dalam keheningan. Mereka tahu operasi ini lebih sulit dari sebelumnya. Para target tidak hanya dilindungi pengawal pribadi, tetapi juga memiliki hubungan dengan beberapa oknum pejabat di kepolisian setempat. Jika mereka sampai lolos malam ini, mereka bisa menghilang selamanya. Falcon menghentikan langkahnya. Ini buruk, katanya lirih. Seseorang membocorkan operasi kita. Mereka sudah menyiapkan kapal cepat di pantai selatan. Damar menggeram. Ada pengkhianat. Tidak ada waktu untuk mencari tahu siapa. Mereka harus bertindak sekarang, atau misi ini akan gagal. Letnan Arka dan timnya bergerak lebih dulu, menyelinap melewati penjaga bersenjata. Dalam hitungan detik, dua pengawal tumbang tanpa suara. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, alarm berbunyi nyaring. Mereka telah ketahuan. Dari dalam villa, terdengar suara perintah keras. Bunuh mereka semua. Baku tembak pun pecah. Tim Kopassus bergerak cepat, berlindung di balik pilar-pilar batu, membalas tembakan dengan presisi mematikan. Salah satu pengawal yang mencoba kabur ke arah kapal cepat dihentikan dengan satu tembakan dari Arka. Pria itu tumbang ke pasir, senjatanya terlepas dari genggaman. Damar melihat kelima target mereka mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Tanpa ragu, ia dan dua prajurit lainnya mengejar. Salah satu pejabat hampir mencapai mobilnya, tetapi sebelum ia sempat membuka pintu, sebuah pukulan keras dari Damar mendarat di rahangnya. Pria itu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pertarungan berakhir. Semua target berhasil ditangkap, tergeletak di tanah dengan tangan terborgol. Damar menghela napas, melihat ke sekeliling. 5 orang terakhir telah mereka tangkap. 28 dari 28, lapornya di radio. Dari seberang, suara Kapten Raka terdengar, penuh kebanggaan. Misi selesai, kita berhasil. Langit Bali yang semula gelap kini mulai menunjukkan cahaya fajar. Ombak bergulung di pantai, membawa ketenangan setelah pertempuran sengit. Namun bagi tim Kopassus, ini bukan akhir. Mereka tahu, selama masih ada pengkhianat di negeri ini, perburuan tidak akan pernah benar-benar selesai. Dini hari di Bali, kendaraan taktis Kopassus melaju kencang menuju bandara militer. Di dalamnya, 28 koruptor duduk dengan tangan terborgol, kepala mereka tertutup kain hitam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani melawan. Mereka tahu segalanya telah berakhir. Namun bagi Kolonel Damar, pikirannya masih belum tenang. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak mereka hampir kehilangan target di Uluwatu. Falcon, periksa kembali semua komunikasi yang masuk sebelum operasi tadi malam, katanya. Falcon mengetik cepat di tabletnya. Ada satu panggilan tak dikenal yang keluar dari Bali 15 menit sebelum penyergapan. Sumbernya, salah satu radio komunikasi kita sendiri. Damar mengepalkan tangan. Kita punya pengkhianat. Letnan Arka menoleh tajam. Siapa? Falcon menatap layar dengan tegang. Sinyalnya dipantulkan beberapa kali. Tapi, ini dia. Kode ide ini milik salah satu pasukan kita. Sejenak hening. Kemudian Falcon menghela napas berat. Ini milik Sersan Bagas. Damar tidak bisa mempercayainya. Bagas adalah salah satu anggota senior di timnya. Seorang prajurit yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun. Tetapi bukti tidak bisa dibantah. Saat itu juga, ia mengaktifkan radio. Bagas, posisi kamu di mana? Tidak ada jawaban. Bagas. Damar menggeram. Lalu Falcon berkata, dia tidak ada di dalam kendaraan ini. Saat itu juga, Damar meraih radio utama. Semua unit, status darurat. Cari Sersan Bagas. Dia berkhianat. Semua mata di dalam kendaraan melebar. Letnan Arka langsung mengambil senapan dan memberi isyarat kepada tim lain untuk bersiap. Damar mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak akan jauh. Dia tahu kita akan mencarinya. Di sisi lain kota, Bagas berlari di antara gang-gang sempit. Wajahnya penuh keringat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia telah dibayar mahal oleh jaringan koruptor untuk memberi informasi, tetapi kini semua telah berantakan. Ponselnya berdering. Suara di ujung sana dingin. Kau gagal, tidak ada tempat untukmu lagi. Lalu sambungan terputus. Bagas terdiam. Ia baru menyadari, dirinya tidak hanya diburu oleh Kopassus, tetapi juga oleh orang-orang yang pernah membayarnya. Tiba-tiba,
sebuah sepeda motor berhenti di depannya. Letnan Arka turun, menodongkan pistol. "Jangan bergerak." Bagas menatapnya, matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Aku tidak punya pilihan," suaranya bergetar. Tetapi Arka tidak terpengaruh. "Kau selalu punya pilihan. Kau memilih yang salah." Damar muncul di belakangnya. "Seragam yang kau kenakan, harga dirinya lebih mahal dari uang yang kau terima," katanya dingin. Bagas menunduk, tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dalam hitungan detik, ia sudah diborgol. Saat kendaraan yang membawanya melaju pergi, Damar menatap fajar yang mulai muncul di ufuk timur. Misi telah selesai, tetapi pengkhianatan ini akan selalu menjadi pengingat bahwa perang melawan korupsi tidak akan pernah benar-benar berakhir.